Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaan. Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Oh, itu udah lari-lari Bang Hanselnya, luar biasa. Oke, semangat semua ya. Kita mulai ibadahnya. Kita mulai, Ting, atau kita tunggu lagi? Mulai aja kali, Kak. Oke, kita mulai aja. Bang Jojo gimana? Bang Jojo udah siap? Udah siap ya? Kak Esther katanya lagi sebentar, dia lagi ngotak-ngatik laptopnya dulu katanya, Bang. Bang Jojo udah siap untuk share pujian, Bang? Belum. Ini kalau saya ininya nggak bisa minimalis. Harusnya ada satu orang yang ngerekord gitu. Kalau saya ngerekord lagi, nggak bisa kotak-katik. Siapa ya? Oh, Mami coba bikin aku co-host nih. Ada lagu pujian kok di aku. Clara ya? Saya bikin ini aja, co-host ya. Jangan adminnya, saya co-host saja. Co-host ya? Iya. Aku udah bikin nih Kak Clara ya. Kak Clara juga co-host ya. Ila aja bikin nggak apa-apa. Ila pakai laptop juga. Kak Ila. Udah. Ila udah. Apa ya? Kak Ila bikin itu sebentar. Aku juga co-host ya, Bi. Co-host. Kak Ila co-host bikin, aku jangan hostnya ya, biar bisa ngotak-ngatik. Ini record nggak bisa minimalis, gimana mau nge-share lagunya nanti, nggak bisa. Berarti ini sudah co-host Kak Clara, Bang Jo sama Kak Ila. Yang ngerekam record siapa nih? Ya record Kak Clara kah? Aku aja ngerekord ya. Cuman nge-share-nya nanti agak lama sedikit gitu. Kalau minimalis nggak bisa. Harusnya Esther ini. Esther kenapa ya nih? Lagi masuk ya? Aku telepon dulu sebentar lagi ya Bang ya. Bentar ya. Bentar ya Bang. Kak Esther lagi mau masuk. Adik-adik. Pertama, Ikutin gerakan kita lagi nih Kak. ya dong. Udah ada lagunya, kita nyanyi. Siap-siap ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan pasti bisa. Aku bisa, bersama Tuhan aku bisa, takkan berputus asa. Papale, papale, papale. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, kita sudah bernyanyi tadi. Sekarang kita mau doa, Kak. Kita mau doa dulu. Bawa doa ya, Ting. Oke. Adik-adik semua di mute ya. Kita berdoa menghadap Tuhan. Harus posisinya posisi berdoa, tidak boleh berisik ya adik-adik ya. Ayo, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Tuhan sudah menyertai kami di dalam tidur kami dan kami sudah bangun. Kami bersukacita Tuhan menyambut hari ini karena Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir, kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkati nanti kakak kami, Kak Ila yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Bapa apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Oke, Kak. Selanjutnya apa ya, Kak? Kak Clara. Oke, kita lanjutnya ini, Ting. Coba kita tanya dulu ke adik-adik semuanya. Ya. Siapa yang masih menghafal ayat hafalan minggu kemarin? Ayo. Wah, minggu kemarin ya, Kak ya? Ayo, iya, ayo adik-adik. Pasti masih ingat nih, masih minggu yang lalu ya, Kak? Iya dong, kan jadi aktivitas. Oh iya. Siapa? Ayo, siapa yang? Tunggu dulu temannya dulu sebentar. Ya, teman yang lain dulu siapa? Iya, ayo siapa? Oh, Kak Andin. Kak Andin ya? Coba Kak Andin, kita dengarkan ya. Oke. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Wih, luar biasa. Terus siapa lagi? Andin Ayo. hebat ya, Kak. Hebat Andin ya. Iya. Iya. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Tadi Andin. Hah?
Siapa ya, Kak? Ting, konfirmasi dulu. Ini akunku satu lagi mau join biar pakai laptop. Evan, Kak. Oke, terima kasih. Ayo siapa lagi? Ayo Clara, ayo. Pasya, Kak. Pasya katanya, Kak. Evan, Kak. Oh, boleh, Evan. ayo. Kok Evan, Gantian ayo. ya. Ayo, Evan dulu ya. Ya, Evan. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Wah, Evan hebat. Evan, kamu hebat. Ayo, siapa lagi? Kita kasih berapa orang nih, Kak? Pasya, Kak. Pasya. Oh ya, Pasya ya. Oke. Pasya kita dengarkan ya, teman-teman ya. Ayo, Abang Pasya. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Iya, Pasya, kamu hebat. Wah, hebat ini tadi udah Kak Andi, Bang Evan sama Abang Pasya. Kita kasih lagi nggak ya, Kak? Kita ini Kak, kan udah ayat hafalan nih. Hah? Sekarang kita bernyanyi. Siapa adik-adik yang mau bernyanyi? Wah, kalau nyanyi pasti Ayo mau gantian, banyak tapi nih. yang minggu kemarin udah bernyanyi, gantian sama teman-temannya yang belum bernyanyi ya. Belpa belum. Jujur ya. Coba ingat-ingat dulu siapa yang udah kemarin. Biar nyanyi minggu ini, ayo. Mana tahu. Eci. Oh, Eci Kak kemarin Eci. udah belum, Kak? Kak Eci mau nyanyi Eci. lagu apa Kak Eci? Pada mulanya. Oke. Pada mulanya. Nah, Oke. adik-adik semuanya di mute dulu ya, biar kita dengarkan teman kita Kak Eci. Oke, Kak Eci. Pada mulanya belum ada surya. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang masanya. Allah bersabar membuat semua, hari keempat bagai dunia. Iya. Eci, kamu hebat. Nah, kita kasih ke yang lain lagi nggak, Kak? Iya dong Kak, siapa lagi? Siapa Kita lagi kasih ya? berapa Yang orang belum lagi ya nyanyi Kak? kemarin. 2 ya? Belpa, Kak. Belva? Belva udah nyanyi belum minggu kemarin? Belum. Belum. Oh, belum ya? Belum, Kak. Oke, Oh. baik Belva. Yuk, Kak Belva. Udah. Nyanyi 12 murid Yesus, Kak. Iya, oke. Kita dengarkan ya, teman-teman ya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolome, Yudas Iskariot, 12 murid. Nih. Kenzo nyanyi, Kak. Oh, Bang Kenzo. Boleh Bang Kenzo jawab. Oke. Ya. Oke, siap. Oke, ayo coba nyanyi teman-teman Kita yang dengar lain. ya. Dengarkan ya. Kita sama-sama dengarkan ya. Oke. Silakan Kenzo. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada maksud sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Haji puji Tuhan
dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada maksud sore-sore tiada Tuhan dipuji. Kenzo, kamu hebat. Kak, pada hebat ya nyanyinya, kayak udah baca Alkitabnya juga. Iya. Bener. Nyanyinya juga hebat. Nah, sekarang gimana, Kak? Nah, kita mau pujian lagi. Kan kita tadi udah bernyanyi, tadi udah ayat hafalan. Nah, untuk dapat giliran minggu depan ya, kita disiapkan lagi lagunya. Oke. Oke, sekarang kita mau ke pujian. Kita nyanyi. Boleh di-share lagi lagunya, Bang Jojo. Ikutin gerakan kita lagi nih, Kak. Ya dong. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke, kita semua sudah bernyanyi tadi. Iya, masih ada yang nyanyi tadi, Kak. Tuhan Yesus baik. Oke, masih ada yang bernyanyi Tuhan Yesus baik. Nanti habis ibadah lanjut lagi ya bernyanyinya ya. Iya, Kak. Nah, sekarang kemana kita, Kak? Nah, sekarang kita mau ke firman Tuhan loh, Kak. Coba kita tanya dulu adik-adiknya. Semuanya sudah bersiap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah. Udah. Coba sama-sama diangkat Alkitabnya. Ayo. Diangkat Alkitabnya. Sama-sama diangkat Alkitabnya. Nyatakan persiapannya. Ayo. Mana Alkitabnya? Sudah siap belum? Iya. Adik-adik kakak, Bang. Alkitabnya mana? Coba Alkitabnya sudah siap. Sekarang telinganya coba dirapiin. Kayak gini rambutnya. Ya, Kak. Nah. Nih, dirapiin rambutnya biar telinganya kelihatan. Biar bisa mendengarkan kakak gurunya. Coba nih. Tuh, rapiin rambutnya. Biar nggak ketutup rambut ya, Kak. Iya betul, Kak. Sekarang tadi ini telinga tadi sudah bersiap Alkitab. Sekarang kita menyiapkan hati kita kan, Kak? Iya, pasti dong.
kita menyiapkan hati kita fokus ke mendengarkan firman Tuhan. Udah siap semua mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong ya, Kakak. Oke, sekarang kita ke pujian firman Tuhan ya, Bang Jojo. Yang mana? Ikutin gerakan kita lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, dipersilakan Kak Ila. Oke, adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Saya, Kak. Oke, udah siap semua ya. Adik-adik, kita mau lipat tangannya dulu, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa dulu. Ayo, Abang Angel, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk setiap kasih yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami supaya boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kiranya Bapa, firman yang boleh kami dengarkan ini, kami boleh pakai dalam kami menjalani kehidupan kami. Bicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak guru, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, turut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Ya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom, Kak. Ya, Kak. Salam, Kak. Sehat semuanya. Salam, Kak. Sehat ya. Oke. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan hari ini. Siapa yang udah siap-siapkan Alkitabnya yang di dekat dia? Ada yang udah siap Alkitabnya? Siap semua ya? Oke. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 27
Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ada yang sudah dapat? Aku sudah, Kak. Andin? Oke. Siapa yang udah dapat boleh dibaca ya? Ayat berapa? Andin, Kak. Ya, Andin, ayo baca. Matius 27 ayat 27. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayo lanjut sampai habis. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu diberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya padanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Oke, terima kasih Kakak Andin. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa tema kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang udah baca flyernya? Yesus dihina. Yesus di Allah. Iya, Yesus diolok. Oke, nah adik-adik di sini, ya siapa yang pernah dihina? Yesus. Di antara adik-adik siapa yang pernah dihina? Diejek, dibully, siapa yang pernah? Kak Yofa pernah. Oh, Kakak Yofa pernah dibully ya? Iya. Dibully, diapain sama temennya? Diejek, Kak. Ada Mas? Diejek ya? Aduh. Nah, Kakak Yofa, kalau pas diejek itu perasaannya gimana ya waktu diejek sama temennya ya? Sedih. Pernah. Sedih ya? Pengen nangis ya? Iya. Ya. Ada lagi yang pernah diejek atau dihina sama temennya? Ada. Ada. Siapa? Siapa ini? Kenzo. Kenzo. Pernah diejek sama temennya, Bang Kenzo ya? Pernah. Dikata-katain apa Bang Kenzonya? Gendut. Gendut. Oh, gendut ya. Terus Abang Kenzonya nggak suka dibilang gendut gitu ya? Enggak. Iya. Jadi adik-adik, kita juga pernah dihina, pernah diolok-olok, pernah diejek sama teman-teman kita. Hari ini kita mau lihat nih, Tuhan Yesus nih, dia seperti tema kita tadi, Yesus mulai diolok-olok ya. Dia sudah mulai diolok-olok, ditangkap, terus dikasih ke pengadilan. Terus di pengadilan itu dia diadili. Tahu nggak? Adik-adik, Yesus itu ada salahnya nggak? Hanya dia diadili. Tidak. Tidak ada ya. Nah, dia diadili ya. Dia tidak punya kesalahan, tapi dia diadili di pengadilan Pilatus. Nah, setelah dia ini gambarnya nih, dia diadili nih di depan orang-orang banyak, dia diadili. Nih, yang baju ungu itu
Pilatus ya. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu cara orang untuk mengolok-ngolok Yesus, menghina Yesus gitu. Dia diadili walaupun dia tidak punya kesalahan sama sekali. Tapi kita mau lihat bahwa yang kitab pun tadi sudah kita baca bahwa dia dimulai diolok-olok, dimulai dari dia diadili di hadapan Pilatus. Nah, setelah dia diadili, akhirnya dia diberikan hukuman apa? Hukuman apa diberikan kepada Tuhan Yesus? Disalibkan. Iya, dia dikasih hukuman mati ya, hukuman mati dengan disalibkan. Nah, ini ada gambar lagi ya. Gambar ini adalah di mana di mana para serdadu membuka pakaian Yesus ya. Dibukanya pakaian Yesus. Untuk apa dibuka pakaian Yesus? Nih, gambar yang selanjutnya nih. Nah, mau dipakaikan mahkota duri di kepalanya dan dikasih jubah warna ungu pada badannya. Kenapa? Itu adalah lambangnya, itu adalah tanda bahwa pakaian ungu itu merupakan pakaian yang sering dipakai oleh raja-raja ya, sering dipakai oleh orang-orang terhormat. Jadi dikasih nih sama Tuhan Yesus, disuruh pakai nih dia. Dipakaikan sama dia kain ungu tadi, baju warna ungu tadi, dan dikasih lagi mahkota. Nih, kamu kan raja. Nih aku kasih mahkota. Dikasih mahkota kepada Tuhan Yesus, tapi mahkotanya itu bukan mahkota yang bagus. Mahkotanya itu adalah seperti yang digambar ini nih. Mahkotanya adalah mahkota yang terbuat dari duri. Sakit nggak ya duri itu ya? Sakit nggak ya? Sakit. Siapa yang pernah kena duri? Aku. Sakit ya? Aku kena duri paku. Ih, sakit nggak Bang? Sakit kalau dilepasin tapi malahan bernanah. Ih, sakit ya. Nah, udah pasti nih Tuhan Yesus kita sangat-sangat merasakan kesakitan sekali ketika mahkota duri itu ditaruh ke kepalanya. Nah, adik-adik, ini adalah melambangkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu, pada waktu Yesus diadilin itu menghina Yesus. Dia menghina Yesus, udah dijatuhin hukuman mati, disalib, tapi dikasih baju, dikasih mahkota. Untuk apa nih? Supaya dia bisa ngejek-ngejek Yesus nih. Nah, nanti next gambarnya ketika Yesus sudah pakai baju ungu itu dan pakai mahkota di kepalanya, nih orang-orang bilang ini dia rajanya nih. Nah, itu adalah salah satu cara yang mereka lakukan untuk mengejek-ngejek Yesus. Nah, dan setelah dia dipakaikan nanti baju ungu, dipakaikan mahkota duri, nih para serdadu nih berlutut di kakinya. Berlutut dia mengolok-ngolok Yesus. Nah, mereka ini mengolok-ngolok Yesus, berlutut kepadanya sambil bilang sembah raja kayak gitu ya. Jadi kayak menghina. Padahal pada saat itu Tuhan Yesus sendiri sudah dikasih hukuman mati. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa rangkaian yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia mau disalibkan. Belum disalibkan loh ini. Ini masih Ini masih cara yang mereka lakukan untuk menghina Yesus. Tadi katanya di Alkitab ada yang meludahinya katanya ya. Ada yang meludahi Yesus tadi ya kita baca di ayat Alkitab. Nah, adik-adik, itu adalah hal-hal yang sangat menyakitkan bagi Yesus. Tadi kakak tanya teman-teman kita, diejek aja dikit, udah
kesel ya. Diejek dikit, dibilang gendut, udah marah. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus di sini, dia mengalami penderitaan ini. Ini belum penderitaan yang dia alami di kayu salib ya. Ini penderitaan yang dia alami sebelum dia disalibkan. Nah, kalau udah disalibkan, udah nggak tahu ya. Nanti kita akan dengarkan cerita lagi di Jumat Agung. Nah, adik-adik, ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat sabar orangnya. Ya, dia merelakan dirinya untuk mendapat hinaan, mendapat cacian, terus dipukul, terus dikasih mahkota duri, diolok-olok. Itu adalah bagian daripada penderitaan yang harus dialami Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita manusia. Adik-adik, kalau ditanya nih, kira-kira nih, kalau Fa kan tadi katanya pernah dibully ya, pernah diejek nih sama temennya. Setelah kesal, setelah sedih, ada nggak rasa ingin memaafkan teman-temannya yang membuli? Ada. Ada ya? Ada ya? Oke. Ya, good. Nah, Kakak Yova tadi bilang ketika dia dibully, pertama sekali perasaannya adalah kesel ya, mau nangis, benci sama temennya. Tapi setelah itu baru dia sadar, oh iya, temenku mungkin cuman main-main, cuman main-main doang gitu ya. Jadi dia bisa memaafkan temennya. Ada lagi nggak yang pernah dibully sampai membuat nangis, sampai membuat dia benci sama temennya? Ada nggak temen-temen? Kenjo, Kak. Kenjo juga ya, tadi dibilang gendut. Ya, dibilang gendut nih, dia kesel gitu ya. Juga dibilang nasi. Kenapa, Pasya? Pernah dibully dibilang nasi, pasti. Terus, Pasyanya marah nggak? Enggak. Dimaafkan temennya? Enggak. Enggak juga? Enggak temen lagi. Oh, nggak temen lagi. Nggak temen lagi ya. Karena apa? Karena dia udah buat aku sakit hati gitu. Tapi hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus ya, adik-adik. Ketika dia diolok oleh orang lain, diperlakukan tidak adil ya. Diperlakukan dengan cara yang mungkin nggak bisa dipikirkan juga ya. Karena begitu sakit yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, tapi dia tetap sabar karena memang itu sudah dinubuatkan dan dia harus menjalani itu. Nah, adik-adik, kita juga sering kali ya masih dalam kehidupan kita sehari-hari itu masih menghina Tuhan Yesus. Contohnya nih, kalau di gereja, kalau kita ibadah nih, kalau ibadah sekarang kan kakaknya nggak bisa lihat nih semuanya nih anak-anaknya ya kan, cuman lihat sekilas aja. Tapi nih contohnya gimana kita menghina Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya kita tadi beribadah di gereja, kita masih suka ganggu-ganggu teman kita, terus kita nggak mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita masih nyanyi juga asal-asalan, kita berdoa juga masih suka ngintip-ngintip, kita juga pada saat berdoa masih suka ganggu-ganggu temannya. Nah, itu contoh-contoh yang merupakan kesedihan bagi Tuhan Yesus karena kita udah melakukan yang nggak baik gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang yang sering sekali kita lakukan dan itu menyakitkan bagi Tuhan Yesus. Nah, dari cerita kita pada hari ini tadi, adik-adik, masih mau nggak kita masih mau nggak kita main-main kalau lagi dengarkan firman Tuhan? Tidak ya.
Masih mau nggak kita nyanyi malas-malesan kalau kita lagi ibadah? Mau. Tidak ya. Nah, Tidak. adik-adik, itu kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik tadi, nah itu adalah cara kita menghargai Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu kan sudah sedih ya, sudah sedih, dicaci, dimaki, diolok-olok ya, oleh serdadu-serdadu, oleh Pilatus, terus oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, hari ini kita mau membuat Tuhan Yesus itu senang gitu ya. Mau membuat Tuhan Yesus itu bangga sama kita. Nah, caranya apa? Caranya contohnya tadi berkaitan dengan tema kita pada hari ini, ketika kita dibully sama teman-teman kita, ketika kita diejek sama teman-teman kita, tetaplah kita sabar ya, tetaplah kita sabar dan mau memaafkan ya. Dan satu lagi jangan lupa tetap didoakan nih teman-teman kita yang membuli kita gitu ya, karena belum tentu apa yang mereka lakukan itu mereka tahu. Jadi kita harus doakan supaya Roh Kudus turun di atas mereka dan mereka juga menyadari gitu. Nah, yang lain yang boleh kita dapatkan pada hari ini adalah ketika kita mau melakukan kebaikan, mendengarkan firman Tuhan, terus berdoa dengan baik, bernyanyi dengan baik, memuji Tuhan, kita sudah menghargai Tuhan Yesus. Tapi kalau kita masih suka main-main ketika dengarkan firman Tuhan, masih suka main-main kalau bernyanyi, itu namanya kita masih menghina Tuhan Yesus. Dan itu sangat menyedihkan bagi Tuhan Yesus. Hari ini juga kita sudah lihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah diolok-olok ya oleh orang-orang pada zamannya. Masa kita mau mengolok-olok Tuhan Yesus lagi? Seberapa sakit hati lagi Tuhan Yesus dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita diajak supaya kita tetap jadi anak yang baik. Kita boleh menjadi anak-anak yang panjang sabar, supaya kita bisa menjadi kebanggaan Tuhan Yesus yang saat ini menderita, yang saat ini kita belajar lagi tentang penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau supaya kita tetap kuat, dan kita mau angkat lagu pujian kita sambil menutup firman Tuhan ini, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita tundukkan kepalanya, kita ambil sikap berdoa, kita mau mengangkatkan lagu pujian ini, kita mau sambil merasakan bahwa Tuhan Yesus saat ini merasakan penderitaan yang sangat menyedihkan, tapi kita tetap menyatakan kita cinta Yesus. Oh, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, tetap cinta Yesus, tetap cinta Yesus.
Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami menyatakan bahwa kami sangat-sangat mencintai-Mu Tuhan. Kami sangat mengasihi-Mu dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami diolok juga, dibully oleh teman-teman kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus yang juga sudah mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Pada hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami juga boleh menjadi anak-anak yang panjang sabar, yang takut akan Tuhan, sehingga penderitaan, bulian, olokan yang Tuhan Yesus rasakan, kami boleh membuat bangga Tuhan Yesus akan semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang panjang sabar, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang mau memaafkan orang lain. Bantulah kami ya Tuhan, karena kami tahu terkadang kami tidak mampu, karena kami tahu terkadang kami tidak sanggup ya Tuhan untuk melewatinya. Tetapi melalui firman Tuhan, melalui cerita Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin luar biasa Tuhan ketika kami menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam kasih-Mu. Biarkan Tuhan yang berkuasa atas hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik, yang benar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami masih mau melanjutkan ibadah kami ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, dan menguatkan, meneguhkan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih Kak Ila, puji Tuhan. Oke Kak Ila, terima kasih firman-Nya. Kak Clara. Ya. Iya, ternyata Tuhan Yesus juga mengalami seperti yang kita alami ya, Kak? Iya, Kak, malah lebih parah ya, malah lebih, Kak. Iya, berarti penderitaan kita nggak sebesar penderitaan Tuhan Yesus ya, Kak? Iya, betul sekali. Malah tadi ada adik-adik katanya yang udah pernah dibully. Tapi sikap Tuhan Yesus tadi bagaimana? Katanya tidak boleh membalas. Iya, malah kita harus mendoakannya tadi ya. Iya ya Kak. Coba di sini siapa adik-adik yang pernah mendoakan orang yang pernah mengejeknya? Ayo. Kak Yova. Kak Yova. Kak Yova, boleh di-share doanya untuk temannya itu bagaimana biar teman-teman yang lain bisa belajar berdoa untuk orang yang pernah mengejeknya. Coba Kak Yova. Teman, doakanlah teman saya kalau tidak nakal lagi, kalau teman bisa berteman lagi. Wah, luar biasa ya doa Kak Yova ya. Iya, Kak Yova sering baca kitab soalnya nih Kak ya. Iya, betul. Iya. Iya, mendoakan temannya biar tidak mengejek lagi, biar bisa berbuat baik lagi. Tapi malahan kadang-kadang dia ngejek. Berarti temennya sebenarnya orang yang mau ngejek itu sebenarnya mau temenan loh sama kita loh. Coba besok kalau ada temennya yang mau mengejek di sekolah, adik-adik bawa bekal, coba dilebihin bekalnya.
kasih ke temannya. Kak. Itu Dengan di kebaikan. rumah, Kak. Oh, di rumah. Tangga sebelah. Oh, tangga sebelah. Tetangga sebelah. Coba. Dari kecil, Kak. Dari kecil. Oh, gini. Coba Bang Pasya sama Kak Eci kan mamanya sering bikin bolu. Ya kan? Bikin bolu. Dan coba diantar. Katanya tadi, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nanti dia mau lagi bolunya. Pasya mau dong bolunya lagi. Ya, dia udah gede. Nah, berarti kita harus mendoakan ya Kak ya? Iya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya Kak? Iya, betul. Nah, sekarang kita ke persembahan ya Kak? Oke, udah siap-siap semua kan adik-adik? Persembahannya dikasih ke mama papanya ya. Oke, pujian persembahannya Bang Jojo. Nanti persembahannya ke mama papanya, baru ke kita lagi nih Kak. Selalu baru. Why? Mama malah dengan senang hati lama. Ya, sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk. Oke Kak. Kita ke doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Kak Ila nanti doa syafaat ya Kak? Ayo, apa yang mau didoakan? Sehat-sehat semuanya. Adik, mama papanya sehat-sehat kan? Mama papanya. Sehat. Tuhan. Ada yang mau Saya batuk doakan? pilek, Kak. Ya. Apa Bang? Abang saya batuk pilek. Oh, Abang saya. Minggu, iya. Oh, cepat sembuh ya, Bang saya ya. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi adik-adik? Atau ada temennya yang mau didoakan? Tadi kan kita mendoakan teman. Ayo, siapa ada temannya yang mau didoakan? Saya enggak. Oke, ada lagi? Ujiannya udah selesai adik-adik semua? Ujiannya? Ujiannya? Udah ya? Doakan itu kesehatan Kak, seperti Iya. biasa ya, sekolahan adik-adik. Nah, sekarang kita semuanya sikap berdoa ya, semuanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sikap berdoa yang baik. Coba tutup matanya dulu, kakak masih lihat di sini matanya masih buka-buka. Ayo, tangannya dilipat, tidak ada yang main-main lagi. Oke? Oke Kak Ila. Oke, nah adik-adik kita mau berdoa lagi ya. Kita mau berdoa lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tolong di-mute semua ya. Tolong di-mute semua supaya kita boleh berdoa bersama-sama ya. Yuk, kita berdoa. Tidak henti-hentinya Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kami dan terima kasih kami kepada Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada, bagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami berdoa, mengangkatkan doa syafaat kami di siang hari ini Tuhan, kami berdoa ya Bapa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan. Kiranya boleh tetap diberkati, boleh tetap diberikan hikmat. Berkati orang tua kami ya Tuhan.
supaya tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan rezeki, sehingga kami boleh memberikan lebih banyak lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami berdoa semua ya Tuhan, buat adik-adik kami sekolah minggu yang saat ini juga masih sekolah ya Tuhan, tetapi dengan keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan, adik-adik kami boleh belajar dengan baik Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi masih seperti sekarang ini, tapi kami percaya adik-adik kami juga boleh belajar dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa di sorga, buat adik kami saya ya Tuhan, yang saat ini juga berada dalam keadaan kurang sehat. Tuhan yang menjamah dia supaya dia boleh sembuh, dia boleh dipulihkan, boleh beraktivitas bermain kembali seperti biasanya Bapa, turut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang menjaga kami semua Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, kiranya kami tetap diberikan kesehatan, kami tetap diberikan kepintaran, kami tetap diberikan hikmat di dalam melewati hari lepas hari dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kami, supaya di minggu depan Tuhan, kami masih boleh berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah kami bersama-sama Tuhan, lewat Zoom meeting ini. Dan berkati setiap persiapan guru sekolah minggu kami Tuhan, sehingga setiap hari ya Tuhan semakin baik pelayanan kami semuanya. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, Tuhan yang melihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, walaupun begitu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami dan jauhkan kami dari segala penyakit, dari segala virus-virus yang ada pada saat ini, dan kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan ajari kami supaya kami tetap menjaga kesehatan kami. Ajari kami Tuhan supaya tetap mengikuti protokol kesehatan, supaya kami juga sehat, kuat dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau nanti kami juga akan berpisah Tuhan di dalam Zoom meeting ini, tetapi tetap pertemukan kami di minggu yang akan datang untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang jauh daripada sempurna, Tuhan yang menyempurnakannya, sebab kami datang berdoa dan mengucap syukur melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajari kita berdoa Bapa kami. Marilah kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya. Sekarang Terima kasih Kak Ila. Sekarang kita ke ini ya Kak. Siapa di sini yang sudah bersiap mau melihat video aktivitas? Oke, sekarang di mute dulu karena minggu kemarin kita ada halangan, ada kendala nge-share video aktivitas. Jadi hari ini double ya video aktivitasnya yang mau ditampilkan ya. Wow. Kita jaga semua ya mic-nya ya, jangan di unmute ya. Baik.
Tangan kanan, Dek, mamamnya, Dek. Habisin ya. Minumnya ya, Dek. Minum yang pinter. Ye, pinter mamamnya ya, Mei. Habisin sayurnya. Ye, habis. Perbuatan baik itu adalah satu, membantu mama nuti baju. dua, Membantu mama membeli mainan. tiga. Lipat imut. Contoh perbuatan tidak baik, satu, Main. dua, Dewe. tiga. Nice. Hebat, dadah. Gwen, mama nanya ya, mau kasih tahu. Gwen kalau dipanggil nyahut ya. Gwen kalau dipanggil nyahut ya, anakku. Bilang dulu. Iya. Iya. Tengoklah mamanya. Tengok mamanya dulu. Iya. Pintar. Gwen jangan suka marah-marah ya. Tengok mamanya, anakku. Iya. Iya. Tengok dulu mamanya lah. Gwen jangan suka nangis-nangis ya. Nasi. Iya. Iya. Tengok dulu mamanya. Tengok dulu mamanya. Jadi jangan kayak gitu. Aku tengok dulu mamanya, Meng. Hei. Oke, terima kasih. Dadah. Buat dadanya aku. Buat dadanya. Yeay. Pernyataan baik. Berbagi sama teman. Saling meminjam. Bantuin mama. Pernyataan tidak baik. Menendang teman. Berbohong. Sering main handphone. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Perbuatan baik. 1. Simpan mainannya pada tempatnya. 2. Rajin belajar. 3. Rajin
sekolah minggu. Perbuatan baik, nggak boleh pukul-pukul, belum tidur, baca Alkitab, doa, bantu papa, bantu pembelian, bantu makan, bantu mama. Perbuatan tidak baik, lupa apa? Doa, Terus itu berdoa, baca Alkitab, terus mencuri, berantem, ganggu abang. Terus apa lagi? Berantem. Udah. Terima kasih. Halo, aku mau belajar ini. Kita harus berbagi, nggak boleh malah-malah. Sayangin orang tua, nggak boleh selewet. Nggak boleh berantem, nggak boleh malah-malah. Bye. Shalom, perbuatan yang baik. 1. Berdoa sebelum makan dan sebelum tidur dan sebelum bangun tidur. 2. Belajar setiap hari dan mengerjakan PR setiap hari. 3. Membantu ibunya membereskan tempat tidur dan peralatan makan dan semuanya. Dan yang keempat, menghormati orang tuanya dan gurunya. 5. Bermain bersama teman. Perbuatan yang tidak baik. 1. Tidak mau menghormati orang tuanya dan gurunya. Dan yang kedua, tidak mau bermain bersama teman. Dan yang ketiga, tidak mau berdoa setiap hari. Dan 4, tidak mau belajar setiap hari dan mengerjakan PR. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Contoh perbuatan yang baik adalah bantu mama beresin tempat tidur, lalu belajar mandi sendiri, lalu habis makan bereskan piring, juga bantu mama cuci piring, juga habis main diberesin mainannya. Contoh perbuatan yang tidak baik, habis main tidak diberesin mainannya, juga jajan sembarangan, juga berantem sama adik. Salam teman-teman. Hari ini kita perbuatan kebaikan. Kesatu, habis makan berdoa, bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa, dan membantu orang tua membereskan mainan. Dan habis pulang sekolah kita mengerjain PR. 2, 3. Perbuatan. Lalu teman-teman. Perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik. Jangan Melawan. Jangan melawan sama orang tua. Oke, bilang. Oke. Siapa yang mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal
Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Nama saya Davino, kelas kecil. Saya akan menghafalkan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. 12 ayat 17. Kata firman Tuhan, siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Nini Sumbiring. Saya kelas tanggung. Hari ini saya mau menghafal ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Saya Jericho Kliat, kelas tanggung, menghafalkan ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan keadilan, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Bujur. Hai, nama saya Grea Evelyn Baru. Saya kelas tanggung. Saya akan membacakan ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa menyatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Thank you. Nama saya Davia Caski Ginting. Saya dari kelas tanggung. Saya akan menghafalkan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Perkenalkan, nama saya Abnar Sembiring. Saya kelas remaja. Saya ingin menghafal ayat hafalan Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran mengatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Terima kasih.
Nah, adik-adik, kakak ada info untuk persiapan Paskah kita hari Jumat dan Minggu. Wah, hari apa itu, Kak? Ada yang tahu nggak adik-adik nih? Oh iya, hari apa ya? Kok hari Jumat? Bisa hari Jumat, Kak. Biasanya kan hari Minggu. Ayo. Ada yang tahu? Wah, karena udah kelamaan nggak sekolah tatap muka, Kak. Jadi nggak tahu libur ya. Kita hari Jumat ini Jumat Agung. Kita nanti ibadah untuk jamnya dan linknya nanti di-share di grup kelas masing-masing ya. Nah, di hari Jumat kita ada aktivitas loh adik-adik, lagi waktu kita ibadah. Kita ada aktivitas. Nanti kelas batita, balita, kelas kecil. Nah, ini dia. Untuk kelas batita, balita, dan kelas kecil, nanti kita ada aktivitas membuat pembatas buku. Bentuk salib pembatas bukunya. Nah, boleh dilihat ini persiapannya. Nanti ada 2 kelas ya ibadahnya ya. Kelas batita, balita, kelas kecil itu satu Zoom. Kelas tanggung remaja itu nanti dipisah, oke? Nah, ini persiapannya. Kelas batita, balita, dan kecil membuat pembatas buku bentuk salib. Alat dan bahannya membuat salib dari kertas karton. Nanti dibikin dulu, digunting dulu biar nggak memakan waktu ibadahnya. Oke, terus pensil warna. Pensil warna fungsinya untuk mewarnai nanti kalau misalkan tidak ada potongan kertas. Oke, ini ada salib dari kertas karton, pensil warna, potongan kertas origami atau karton. Nanti potongan kertas itu ditempel di salibnya adik-adik, nanti di situ kegiatannya. Nah, bisa disiapkan ya sama lemnya satu lagi. Oke. Ini nanti aktivitas kita di ibadah Jumat Agung untuk kelas batita, balita, dan kelas kecil. Untuk tanggung dan remaja, untuk tanggung dan remaja juga ada aktivitasnya. Nanti jam dan linknya dikirim di grup kelas masing-masing. Aktivitasnya membuat mahkota dari kertas karton ya adik-adik ya. Alat dan bahannya kertas karton, pensil, gunting, dan lem. Oke. Nanti kita mau bikin mahkota dari kertas. Oke adik-adik, nanti di-share juga ya ini di grup kelas masing-masing ya. Wah, seru ya. Iya masih dong, seru nih minggu depan ya. Harus siap-siap nih kita nih, Kak. 2 acara loh, Kak, ya. Hari Jumat sama hari Minggu ya, Kak? Iya, nanti di-share ya di grup kelas masing-masing ya untuk info lebih lengkapnya. Bang Jojo udah bisa share video tadi. Aktivitas kita untuk minggu ini. Nah, Kak, untuk minggu depan ada lomba nggak, Kak? Oh iya, nanti di hari Jumat kita infoin ya untuk info lomba kita. Ya? Oh, ada lomba loh adik-adik. Harus ikut semua ya, Kak ya? Hari Jumat sama hari Minggu ya? Ada lomba. Nah, berarti kita aktivitas kita untuk minggu depan tidak ada ya untuk hari Minggu ya. Jadi kita fokus ke persiapan Paskah. Nah, jangan lupa ya adik-adik, nanti ibadahnya Jumat kita ibadah dan hari Minggu. Info lebih lanjutnya nanti di-share di grup kelas masing-masing. Jangan lupa persiapkan alat dan bahan yang sudah kakak kasih tahu tadi ya. Oke. Bisa dipoto dulu atau Bang Jojo. Nyalain dulu nih. Nyalakan kameranya, dipoto dulu. Foto dulu kita. Foto dulu ya. Bentar ya, sebentar. Pasang gayanya. Kakak ikut sama Kak Belva nih. Tangannya begini nih. Oh, begini ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Selamat hari Minggu. Oke, selamat Minggu tuh. Jangan lupa berdoa ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.